Kitabu Adabil Ma'isyati wa Akhlaqin Nubuwati wa huwa al-kitabul ashiru min rubu'il adatis sani min kitabi Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in fahsana khalqahu wa tartibah wa addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah wa dzakka awsafahu wa akhlaqahu summa ittakhadha safiyahu wa habibah wa faqa lil iktida'i bihi man arada tahdhibah wa harama an yatakhalluqi bi akhlaqihi man arada tahibah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sallim katsira. Bermula ini itu kitab adab pergaulan dan akhlak kenabian. Bahwa dan dianya kitab ini itu adalah kitab yang ke-10 daripada rubu' adat yang kedua daripada kitab Ihya Ulumuddin. Adab pergaulan dan akhlak Rasulullah, katanya bagaimana nanti dalam menjalani pergaulan itu kita bisa meniru dari adab kenabian yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk kitab yang ke-10 daripada rubu' adat, yang terakhir dari rubu' adat yang kedua dari 4 rubu' kitab Ihya Ulumuddin. Pertama rubu' ibadat, yang kedua rubu' adat, yang ketiga rubu' muhlikat, nanti yang keempat rubu' munjiat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bermula segala puji itu milik bagi Allah alladzi yang telah menciptakan ianya Allah akan tiap-tiap sesuatu. Wa ahsana khalqah, maka memperbaguskan ianya Allah akan penciptaannya sesuatu dan akan pengaturannya sesuatu. Jadi bukan hanya menciptakan, tetapi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan dalam bentuk yang bagus dan kemudian diatur dalam pengaturan yang bagus. Wa adaba nabiyahu, dan memberi adab, mengajarkan adab ianya Allah akan nabinya Allah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahsana ta'dibah, maka dibaguskan ianya Allah akan pemberian adabnya Rasul. Jadi dalam memberikan adab, akhlak, maka kepada baginda Rasulullah itu diberikan sebagus-bagus adab yang sangat mulia. Wa zakka usafahu akhlaqahu, dan membersihkan ianya Allah akan sifat-sifatnya Muhammad dan akan akhlaknya Muhammad. Sumat takhadha safiyahu wa habibah, kemudian menjadikan ianya Allah akannya Muhammad akan pilihannya Allah dan akan kekasihnya Allah. Jadi dengan akhlak yang sangat bagus, akhlak yang mulia yang berakhlak oleh baginda Rasul, sehingga menjadikan beliau itu sebagai kekasih dan pilihan Allah. Wa faqa lil iktida'i bihi man arada tahdhibah, dan memberikan taufik ianya Allah, nabi kekuatan ianya Allah untuk mengikuti dengannya Muhammad akan orang-orang yang dikehendaki ianya Allah akan membersihkannya orang tersebut. Jadi orang yang nirada oleh Allah untuk
diberikan akhlak yang bersih, akhlak yang bagus juga, maka Allah memberikan kekuatan kepada orang itu untuk mengikuti baginda Nabi. Wa haramani takhaluqi bi akhlaqihi min arada takhibah, dan menghalangi ianya Allah daripada berakhlak dengan akhlak-akhlaknya Nabi. Akan sesiapa yang dikehendaki ianya Allah akan kecelakaannya mana. Jadi orang-orang yang tercela, orang-orang yang celaka itu terhijab, terhalangi daripada berakhlak dengan akhlak sebagaimana yang berakhlak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyenangkannya roh keluarga dengan agak-agak dekat. Yang senantiasa ada doakan Allah Ta'ala bagaimana teman-teman itu, keluarga itu, tetangga itu diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Karena buruk akainya kan salah satu tanda kecelakaan di kemudian hari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, dan semoga dirahmati oleh Allah ke atas penghulu kita Muhammad, penghulu segala rasul-rasul, dan di atas keluarganya Muhammad at-thayyibina, mereka itu orang-orang yang bersih, at-tahirina, lagi yang suci, wasallim kasira, dan semoga diberi kesejahteraan dianya Allah di kepada Muhammad, keluarga Muhammad, kasira, akan sebagai kesejahteraan yang banyak. Amma ba'du, adapun bermula setelahnya, bismillah, alhamdulillah, dan berselawat kepada Rasulullah. Fa inna adabat dhahiri inwanu adabil bawatini, maka sesungguh adab-adab yang zahir itu adalah menjadi penolong daripada adab-adab yang batin. Adab yang batin beradab kepada Allah, beradab kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan hati kita, dan dimulai dari adab yang zahir. Adab yang zahir ini maksudnya adab yang muncul pada anggota zahir kita, adab dalam berjalan, adab dalam melaksanakan segala sesuatu. Jadi diawali dengan adab yang zahir, kemudian nanti ia akan membantu membaguskan adab-adab yang batin, membaguskan i'tikad dan hati kita. Jadi makanya walau harus tak paksa deh, pura-pura baik juga bermula sebagai pemula itu anak buku memang harus berpura-pura baik, karena mereka terbiasa dengan berpura-pura baik, nanti dia akan menjadi baik sendiri, baik di pergerakan tubuh, pergerakan zahir, dan kemudian juga akan menjadi baik di pergerakan hati. Waharakatul jawarihi samaratul khawatir, dan bermula gerakan gerakan anggota tubuh itu adalah buah daripada goresan-goresan hati. Artinya diawali tadi dengan memaksa-maksakan diri, ya.
sehingga nantinya baik itu, berakhlak baik, beradab baik itu menjadi ketetapan hati, sesuatu yang muncul di dalam hati, sesuatu yang digerakkan oleh hati. Kalau dalam ketetapan hati itu sudah menjadi sesuatu yang terbiasa, maka gerakan anggota tubuh, ya, gerakan-gerakan yang baik dari anggota tubuh itu menjadi sangat mudah sekali. Wal amalu natijatul akhlaki, dan mula amalan itu adalah kesimpulan dari akhlak. Natijah, ya, kesimpulan. Jadi akhlak sudah menjadi pakaian hati kita dengan akhlak yang baik, maka ia akan membuahkan amalan-amalan yang bagus. Wal adabu rashhul ma'arif, dan bermula adab itu adalah percikan daripada ma'rifah yang sudah terhasil, yang sudah terpancar dari hati kita. Dan kepancaran dari ma'rifah itu akan memercikkan adab-adab dalam anggota tubuh kita. Wasarairul qulubi hiyal magharisul af'ali wa manabiha, dan memulai rahasia-rahasia yang ada dalam hati itu, dianya rahasia-rahasia itu adalah tempat menanami perbuatan-perbuatan dan tempat tumbuhnya perbuatan-perbuatan. Sarairul qulub, rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hati, tradisi adat yang bagus, ya, yang sudah melekat, ya, menetap di dalam hati, dianya itulah merupakan tempat kita menanamkan tanaman-tanaman perbuatan kita. Perbuatan itu seperti tanaman, hati yang bagus itu seperti tanah. Jadi kalau hati itu bagus dan subur, maka tanaman itu yang berupa perbuatan-perbuatan yang zahir itu adalah bagaikan kayu yang tumbuh dengan subur di hati yang bagus dan yang subur. Wa anwarus sarairi hiya allati tashraqu ala dawahiri, dan bermula cahaya daripada rahasia-rahasia hati itu, dianya cahaya itu adalah sesuatu yang memancarkan ianya sesuatu itu ke atas anggota zahir, maka dihiasi ianya cahaya-cahaya hati akannya anggota zahir, dan dipertempatkan dan bertempat ianya cahaya-cahaya hati akannya anggota zahir. Wa tabdilu bil mahasini, maka rihaha wa musawihaha, dan menggantikan ianya cahaya-cahaya hati akan dengan sesuatu yang bagus, akan sesuatu yang makareh, ya. Mana makareh, ya? Sesuatu yang dibencikan, ya. Wa musawiyaha, dan sesuatu yang buruk.
Wa anwaru sarairi, dan bermula cahaya dari rahasia-rahasia hati. Dianya cahaya itu adalah sesuatu yang diterangkan, ya, yang menerangkan dia cahaya-cahaya hati ke atas anggota zahir, maka dihiasi ya akannya anggota zahir, dan diisi ianya rahasia-rahasia hati akannya anggota zahir, dan digantikan ianya cahaya-cahaya hati itu dengan sesuatu yang bagus akan sesuatu yang dibencikannya, perbuatan-perbuatan yang makareh, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi artinya dengan adanya cahaya batin, cahaya yang baik, cahaya yang bagus yang didasarkan kepada adab dan akhlak yang baik, maka sesuatu yang terbenci, yang dibencikan oleh agama, sesuatu yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya dilakukan oleh anggota yang zahir, itu akan digantikan dengan sesuatu yang bagus. Jadi tradisi, kebiasaan, perbuatan, akhlak zahir itu buruk, tapi kalau sudah berketapan cahaya hati yang menetap dalam hatinya dengan akhlak-akhlak yang bagus, maka yang buruk-buruk yang ada sebelumnya itu akan digantikan dengan yang baik-baik. Wa man lam yasha' qalbuhu lam tasha' jawarihuhu. Dan barang siapa yang tidak khusyuklah hatinya, niscaya tidak akan khusyuklah oleh anggota tubuhnya. Jadi orang yang anggota tubuhnya itu mana dia khusyuk, hadir terhadap apa yang sedang kita lakukan. Melakukan salat berarti hati kita itu memang hadir untuk salat. Jangan anggota tubuh itu kita lakukan gerakan-gerakan salat, tetapi hati kita itu berada di lapangan bola. Hanya hendak khusyuk. Jadi yang dikatakan khusyuk ketika melakukan sesuatu, melakukan salat itu hati kita itu hadir ke dalam salat. Khusyuk ketika mengaji juga seperti itu. Jadi anggota tubuh berada di balai mengikuti pengajian, hati kita itu juga hadir untuk mengikuti pengajian. Jadi jangan anggota tubuh saja di atas balai mengikuti pengajian, tapi hati kita itu di warung kopi, berarti itu tidak khusyuk melakukan salat. Jadi khusyuk itu dimulai dari hati, ya. Jadi kalau hatinya sudah khusyuk, hadir ketika melakukan segala sesuatu, sehingga ketika khusyuk seperti itu dia akan fokus, dia efektif, berdosir, akan fokus, akan tetap, akan diam dalam melakukan sesuatu. Diawali oleh hati. Kalau hati sudah seperti itu, baru diikuti oleh anggota. Jadi kalau orang berada di balai tapi matanya, matanya, kepalanya mibah tak Acehnya teso 3 tahun. Jadi
musuh dicim jongkai kaba ule empu wajah dihadapkan ke pohon kayu, ada orang lewat di jalan nginget di jalan, yang kebalik unun, artinya anggota tubuhnya itu tidak khusyuk. Kenapa anggota tubuhnya tidak khusyuk? Nah, karena ternyata hatinya itu adalah belum khusyuk. Jadi dalam berakhlak mulia juga seperti itu. Anggota tubuh itu kapan dia beradab dan berakhlak mulia? Kalau hatinya sudah berkedepan dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti itu. Wa man lam yakun sadruhu katal anwari ilahiyati lam yafdi ala zahirin jamalul adabin nubuwati. Dan bermula orang-orang yang tidak adalah hatinya, dadanya itu menjadi miskah dari cahaya. Miskah tempat geletakkan cahaya. Tempat geletakkan cahaya ilahiyah. Cahaya bersumber dari bola lampu. Cahaya yang baru pudu bola lampu. Bola lampu yang ada kacanya. Yang ke miskah, yang ke tempat yang menjadi sumber dari keluarnya cahaya. Apa itu cahaya bola lampu? Sumber tempat keluar cahaya di bola lampu itu dikatakan dengan miskah. Jadi yang hino kenapa gak orang yang dadanya, hatinya maksudnya itu tidak dipersiapkan sebagai tempat penempatan cahaya ilahiyah. Cahaya ilahiyah, cahaya yang bersumber dari ketuhanan. Maksud cahaya yang bersumber dari ketuhanan, cahaya yang diberikan oleh Tuhan kepada hati seseorang. Kapan Tuhan memberikan cahaya kepada hati seseorang? Ketika seseorang itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela dan kemudian mengisi hatinya dengan sifat-sifat mulia. Jadi ketika hilang sifat tercela, kemudian dipenuhi oleh sifat mulia, baru kemudian Tuhan menempatkan cahaya ilahiyah kepada hatinya. Jadi harus dipersiapkan. Jadi orang-orang yang tidak mempersiapkan seperti itu, yang tidak menjadikan hatinya sebagai tempat penempatan cahaya ilahiyah, niscaya tidak akan tembus ala zahirin, ke atas anggota zahirnya, jamalul adabi nubuwah, oleh kebagusan adab-adab kenabian. Jadi artinya membaca paragraf ini kita berkesimpulan bahwa antara usaha membersihkan batin dengan upaya beradab, bergerak dengan adab-adab yang mulia itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi riyadhah hati dan riyadah jawarih itu saling berkaitan. Membersihkan hati, yang kemudian dengan membersihkan hati itu akan berefek kepada
anggota tubuh. Jadi dimulai dari hati, kemudian anggota tubuh itu akan mengikut sendiri. Walakai kuntu azamtu ala an tama kitabin jami'in li adabil ma'isyati. Dan sungguh adalah aku bertekad, aku berazam bertekad di atas bahwa aku sempurnakan akan rubu' adat daripada ini kitab dengan kitab yang menghimpun ia bagi seluruh adab-adab kehidupan, supaya bahwa tidak sukarlah di atas pencarinya adab-adab itu. Pencari ini orang yang belajar tentang adab-adab tersebut, apa yang tidak sukar oleh mengeluarkannya adab-adab itu dari keseluruhan ini kitab-kitab. Suma ra'aitu kulla kitabin min rubu'il adati, kemudian aku melihat akan setiap kitab daripada rubu' adat, kat ata sungguh datang ia ala jumlatin di atas sekumpulan daripada adab-adab. Fastasqaltu takriraha, maka aku merasa berat akan mengulanginya adab-adab itu. Takrir dan iadah tabuh mana. Talabal i'adati, karena sungguh mencari pengulangan sekilun itu adalah sesuatu yang berat. Wa nufusa majbulatun ala mu'adatil mu'adah, dan mula jiwa itu ditarikkan akan jiwa di atas memusuhi pengulangan-pengulangan. Jadi Khalil Mu'adzali sebenarnya beliau bertekad bulat untuk mengakhiri kitab rubu' adat ini dengan kitab yang dalam kitab ini menghimpun keseluruhan adab-adab kehidupan, supaya tidak sukar bagi pelajar untuk mengeluarkan, maksud mengeluarkan ketika ingin mencari tentang adab-adab kehidupan, berarti dia bisa dapati langsung di pembahasan kitab yang terakhir ini. Jadi itu rencana awal seperti itu. Di dalam kitab yang terakhir ini ingin dihuraikan lebar panjang dengan pembahasan yang meliputi kepada seluruh adab kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang, sehingga oleh para pelajar ketika ingin belajar mencari tentang adab-adab itu, pembahasan penjelasan adab-adab itu, dia bisa ketemukan di sini. Itu rencana awal. Tapi sumara itu aku melihat kan tiap-tiap kitab daripada rubu' adat itu sungguh telah datang ya di atas jumlah daripada adab-adab tersebut. Tapi ketika melihat kembali, sumara itu ketika melihat kembali bahwa dari keseluruhan pembahasan yang ada di belakang, di masing-masing kitab pembahasan di belakang itu sudah terjelaskan tentang adab-adab tersebut. Fastasqaltu takriraha, maka aku merasa berat untuk mengulangi kembali, karena ternyata di belakang sudah banyak juga membahas tentang adab-adab itu, pembahasan tentang adab-adab itu,
maka tidak mungkin mengulangi lagi, merasa berat untuk mengulangi lagi. Kenapa berasa berat untuk mengulangi lagi? Karena sungguh mencari pengulangan itu adalah sesuatu yang berat, dan kemudian secara kejiwaan pun terdorong kepada memusuhi pengulangan-pengulangan tersebut. Tidak bisa diterima oleh jiwa. Jadi seolah-olah nanti kitab ini terkesan berulang-ulang karena sistematis. Faraitu an aqtasira fi hadzal kitabi ala zikri adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihi al-ma'surati anhu bil isnadi. Maka aku berpendapat bahwa aku batasi pada ini kitab di atas menyebut adab-adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya Rasulullah, al-ma'surah yang maksur daripadanya Rasulullah dengan sanad-sanad. Ya, walaupun nanti ketika disebutkan hadis dalam pembahasan ini tidak menyebutkan sanad. Nah, tapi harus ini tadi kan dari awal saya sampaikan, ya hadis yang saya sebutkan ini dapat dipertanggungjawabkan sanad-sanadnya. Walaupun kemudian ada tuduhan dari orang-orang yang tidak senang kepada beliau, Pak Ghazali banyak menulis hadis-hadis palsu di dalam kitab Ihya ini, itu adalah tuduhan. Ada alasan tersendiri bagi beliau kenapa tidak menulis sanad-sanad itu. Tapi ya di khutbah ini kan beliau memberikan jaminan bahwa hadis-hadis yang ditulis di sini nanti terkait dengan adab dan akhlak Rasulullah al-ma'surah bil isnadi, ya. Kemudian fa asraduha majmu'atan, maka aku tampilkan akannya adab-adab tersebut majmu'atan secara berkumpulan, faslan, satu fasal demi satu fasal. Mahdufatal asanidi, hal keadaan menampilkan itu yang dibuangkan sanad. Jadi kumpulan hadis itu, artinya kumpulan hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Ghazali yang berkait dengan akhlak dan adab Rasulullah akan ditampilkan semua, tapi berurutan, yang akan dibagi ke dalam fasal demi fasal. Kemudian mahdhufatal asanid, dalam ketika menampilkan hadis itu sanad-sanadnya sudah tidak disebutkan. Jadi ada sanad, beliau memberikan jaminan wah hadis-hadis itu adalah hadis bersanad, tapi di sini sanadnya tidak disebutkan. Apa alasan sanadnya tidak disebutkan? Liyajtami'a fihi ma jami'il adabi tajdidul iman, supaya berkumpul padanya pembahasan tersebut ma jami'il adabi, beserta keseluruhan adab-adab, oleh tajdid iman dan takkidnya iman, bimusyahadati akhlaqihil karimah, dengan penyaksian akhlaknya Nabi yang mulia, allati syuhida ahaduha alal qat'i, akhlak alati yang dipersaksikan akan satu persatunya dari akhlak itu, alal qat'i, di atas suatu keyakinan, bianahu, dengan bahwa sungguhnya Nabi itu akramu khalqillahi ta'ala, adalah semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala, wa
rutbata, dan yang paling tinggi di antara mereka itu nisbah martabat, wa ajal luhum qadara, dan yang paling tinggi di antara mereka itu nisbah qadar. Fa kaifa majmu'uha, maka bagaimanakah kumpulannya adab-adab tersebut. Jadi artinya di dalam meriwayatkan hadis di sini Imam Ghazali tidak menyebutkan sanadnya. Ada alasan. Alasannya apa? Supaya berhimpun padanya penjelasan tersebut beserta keseluruhan adab-adab oleh tajdid imam dan penguatnya iman. Jadi yang beliau ingin sampaikan ini bukan kitab hadis. Kitab Ihya kan bukan kitab hadis, tapi kitab tasawuf. Kitab Ihya itu adalah kitab tasawuf yang juga membahas tentang fikih dan juga membahas tentang tauhid. Ini kitab Tastafi, kitabnya orang Tastafi, kitab Ihya kitabnya orang Tastafi, membahas tentang tasawuf, tauhid dan fikih. Jadi kalau kitab hadis memang penyebutan sanad itu wajib, supaya orang yang belajar hadis dia lengkap dengan sanad-sanadnya. Tapi kitab Ihya yang disasarkan kepada orang yang belajar akhlak dan belajar tauhid, kalau huraian pembahasannya itu diselang-selangi oleh penjelasan-penjelasan sanad, jadi pembahasannya kan tidak menyatu. Itu bahwa sahabat hadis, dalam hadis itu sebut bahwa hadis ini diriwayatkan oleh tipulan, sehingga kan fokus itu kalau sudah bergeser, sudah berubah dengan ingatan kepada sanad-sanad. Jadi menansib sebenarnya di dalam kitab fikih. Lalu murung kan terpengaruh laganya. Tidak boleh kita ahlu sunnah. Dia sebutkan hadis sana lengkap. Ya sebenarnya kitab tidak sedang bukan membahaskan sanad hadis. Itu lagi kan sedang membahaskan tentang akhlak, yang kemudian pembahasan akhlak itu disatukan lagi dengan pembahasan tauhid. Jadi supaya materi pembahasan akhlak, pembahasan tauhid itu mengena, menyatu, nah, maka huraian tentang sanad-sanad ya tidak disebutkan. Perlu tentang sanad cari di kitab. Naji, kenapa di sini dibuangkan sanad-sanad dalam pembahasannya, dalam membahas hadis-hadis itu, supaya berkumpul padanya pembahasan beserta keseluruhan adab-adab yang dihuraikan di dalam hadis oleh tajdidul iman. Tajdid membaharukan iman, meremajakan. Maksudnya tajdid kadang-kadang kita yang dilalaikan dengan kesibukan, berbagai kesibukan, kan trip-trip perasaan, keyakinan, keimanan kan makin trip, dia makin melemah. Tapi begitu kemudian belajar tentang akhlak-akhlak Rasulullah, tentang kehidupan Rasulullah dengan tradisi yang dijalani oleh Rasulullah, jangan mempengaruhi kepada hati, tersentuh jiwa, sehingga iman kita itu menjadi kuat kembali. Yang maksud tajdid dan takkid. Dengan
Sebab apa terjadi tajdid dan takkid iman di dalam hati kita? Dengan menyaksikan akhlak-akhlaknya yang mulia. Ya, ketika kita baca tentang akhlak-akhlak yang akan diuraikan nanti, akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada baginda Rasulullah yang mempengaruhi kejiwaan kita. Akhlak lati yang disaksikan akan satu persatunya alal qat'i, di atas suatu keyakinan dengan bahwa sungguhnya Nabi itu adalah yang paling mulia makhluk dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala, dan yang paling tinggi di antara mereka itu martabat dan qadar. Jadi artinya ini akan banyak nanti hadis yang akan dihuraikan yang berkaitan dengan akhlak-akhlak baginda Rasulullah, akan banyak. Yang jangankan banyak, satu saja penjelasan tentang bagaimana mulianya akhlak baginda Rasulullah dari satu saja hadis yang menceritakan tentang satu karakter Nabi saja, itu diyakini akan akan mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Jadi mempelajari satu karakter saja, satu hadis saja dari akhlak yang diberakhlak oleh baginda Rasulullah akan mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Yang mana akhlak alati yang dipersaksikan oleh salah satunya akhlak saja, dipersaksikan di atas suatu keyakinan bahwa baginda Rasul itu adalah makhluk yang paling mulia. Fa kaifa majmu'uha, maka bagaimanakah kumpulannya? Artinya satu saja kita mempelajari pembahasan tentang akhlak baginda, kemudian mendatangkan keyakinan kepada kita bahwa Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia, maka coba bayangkan bagaimana lagi kalau kita belajar kumpulannya, belajar tentang baginda dengan pembahasan yang sangat banyak sekali. Jadi artinya pasti akan mendatangkan keyakinan yang sangat kuat yang itu nanti akan mempengaruhi kejiwaan dan keimanan kita terhadap baginda Rasulullah. Suma adhifu ila dzikri akhlaihi dzikra khalqatihi, kemudian aku campurkan kepada menyebut akhlaknya baginda Rasul, akan apa aku campurkan, akan menyebut khalqahnya. Khalqahan ciri fisik, khalqah. Rambutnya bagaimana, nanti matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, jenggotnya bagaimana, ya kan, ciri fisik, postur tubuh, ciri fisik atau postur tubuh dengan khalqah. Jadi artinya dalam pembahasan di sini, di samping membahas tentang akhlak-akhlak beliau, tapi ada juga penambahan pembahasan tentang ciri fisik beliau. Suma zikra mu'jidatih, kemudian juga menyebut tentang mukjizat-mukjizat Nabi. Allati sahad bihal akhbaru, akhlak, ciri fisik dan mukjizat allati yang telah sahihlah dengannya keseluruhan tersebut oleh hadis-hadis. Jadi yang didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, walaupun dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau bahwa beliau menyebutkan hadis-hadis palsu di sini. Ini memberi jaminan sahabihil akhbar. Jadi apa yang akan diuraikan, dijelaskan nanti, itu yang didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Liyakuna zalika mu'araban an makarimil akhlabi wasyaibi, supaya bahwa adalah demikian itu mendahirkan mu'ariban, bukan mu'araban, mu'ariban yang mendahirkan i'rab, ya kan, i'rab mana i'rab,
Ira ni pelahi memang loga. Ci ira bismillah. Maksudnya ci pelahi bismillah secara detail. Ba itu apa, ismu itu apa. Ke dengan i'rab. Jadi supaya bahwa adalah demikian pembahasan itu mendahirkan makarimil akhlaki tentang kemuliaan akhlak-akhlak wasyaimi dan sifat-sifat. Wa muntadian an adzanil jahidina li nubuwatihi simamas summami ya. Dan supaya bahwa adalah demikian pembahasan itu mencabut ia dari telinga orang-orang yang mengingkari bagi kenabiannya Nabi akan ketuliannya orang-orang yang tuli. Tulian pukla. Jadi orang yang mengingkari kepada kenabian Nabi yang tidak mengakui bahwa Muhammad itu sebagai Nabiullah, sebagai Rasul Tuhan yang terakhir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengingkari kenabian Rasulullah itu adalah diakibatkan oleh tuli, bukan tidak ada dalil, bukan tidak ada keterangan, hujahnya sudah lengkap sekali. Tetapi karena awalnya yang kelengan buta, tidak mau melihat dan tidak mau mendengar, tidak mau melihat dan mendengar kebenaran. Jadi artinya pembahasan ini kalau dibaca oleh orang-orang yang tuli seperti itu, insya Allah akan tercabut ketulian yang ada di telinganya itu. Hai orang Islam umat Nabi Muhammad lagi yang agak ragu-ragu dalam bidang-bidang tertentu terkait dengan baginda Rasulullah, juga dengan membaca pembahasan ini nanti akan tercerahkan. Kalau ada pekak-pekak di telinga, kepekakan tersebut itu akan hilang, akan tercabut dengan membaca pembahasan yang ada di sini. Wallahu ta'ala waliyut taufiqi lil iktidai bi sayyidil mursalin. Dan bermula Allah Ta'ala itu yang menguasakan taufik bagi mengikuti dengan penghulu segala rasul-rasul fil akhlaki, pada ikuti pada akhlak, wal ahwali, dan pada segala ahwal, hal-hal daripada rasul, wasairi ma'alimiddin, dan ketinggalan ilmu-ilmu agama, ajaran-ajaran agama. Fainahu dalilul mutahayyirin wa mujibu da'watil mudhatarin. Maka sesungguhnya Allah itu yang memberi petunjuk orang-orang yang terheran-heran dan yang menerima doa orang-orang yang mutarin. Pemana mutarin? Orang-orang yang berhajat. Jadi Allah yang mengwilayahkan, yang memberikan taufik. Maksud taufiknya kekuatan di dalam ketaatan. Lil iktidai, taufik, maksud taufik di sini tapi untuk mengikuti Nabi Muhammad yang merupakan penghulu segala rasul. Jadi sebenarnya bukan hanya kita manusia biasa yang harus menjadikan Muhammad sebagai penghulu kita, orang yang senantiasa harus diikuti, tetapi para rasul-rasul yang lain juga menjadikan Muhammad itu sebagai penghulunya. Fil akhlaqi, dan mutala baik tidak. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti akhlak beliau, wal ahwali,
dan segala keadaan beliau. Bagaimana beliau bersikap dalam segala kondisi dan ahwal. Wasairi ma'alimiddin, dan keseluruhan ilmu agama, ajaran agama yang dibawakan oleh beliau, oleh baginda Rasul. Janda laki bahwa Allah beri kekuatan dan petunjuk bagi kita untuk bisa mengikuti semua itu. Fainahu dalilul mutahairin, karena sesungguhnya Allah itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan. Jadi kebingungan tentunya dalam mengambil sikap dalam kehidupan kita, maka minta doakan kepada Allah supaya Allah memberi petunjuk, supaya hilang kebingungan kita dan supaya kita terarahkan ke jalan yang benar. Wa mujibu da'watil mudhatirin, dan Allah Ta'ala itu adalah yang mengijabahkan seruan atau doa orang-orang yang berhajat. Siapapun yang berhajat, berada dalam kondisi yang darurat, kemudaratan, berada dalam kondisi kemudaratan, membutuhkan bantuan, maka tempat yang paling bagus untuk kita meminta bantuan itu adalah hanya Allah semata. Wal nazkuru fihi awalan bayana ta'dibillahi ta'ala iyahu bil Qur'an, dan sungguh kami akan menyebut padanya pembahasan ini, awalan kali yang pertama, akan penjelasan bagaimana Allah mengadabkan, akan penjelasan mengadabkan oleh Allah Ta'ala akan ianya Muhammad bil Qur'ani, dengan adab Al-Quran. Jadi artinya Nabi Muhammad itu beradab seperti itu karena ditakdibkan, diberi adabkan oleh Allah kepada beliau. Dan apa adab yang diberikan oleh Allah kepada beliau? Yaitu adab Al-Quran. Jadi sungguh kami akan menyebut padanya pembahasan kali yang pertama akan penjelasan pemberian adab oleh Allah Ta'ala akan ianya Muhammad dengan Al-Quran. Suma bayana jawami'ah berarti mimbahasini akhlakihi. Jadi dan sungguh kami akan menyebut padanya pembahasan awalan pada kali yang pertama akan penjelasan tentang ta'dib Allah Ta'ala akan ianya Muhammad dengan Al-Quran. Kemudian penjelasan kumpulan jawami. Kemudian penjelasan kumpulan daripada kebagusan akhlaknya Nabi. Ada kumpulan akhlak-akhlak Nabi yang bagus. Mana kumpulan akhlak-akhlak Nabi yang bagus yang terkait dengan afradnya satu persatu. Maksud yang terkait dengan afradnya satu persatu, seperti apa akhlak yang bagus pada Nabi. Nah, itu satu persatu dari akhlak-akhlak itu akan dihuraikan. Suma bayana jumlatin min adabihi. Kemudian menyebut akan penjelasan kumpulan daripada adab-adabnya Nabi dan akhlak-akhlaknya Nabi. Summa bayana kalamihi wa dhahkihi, kemudian penjelasan tentang bicaranya Nabi dan tertawanya Nabi. Bagaimana gaya Nabi ketika berbicara dan bagaimana gaya Nabi ketika tertawa. Summa bayana akhlaqihi wa adabihi fi ta'am, kemudian pembahasan tentang akhlaknya Nabi dan adab-adabnya Nabi fi ta'ami, pada makanan. Ketika menghadapi makanan, seperti apa adab dan akhlak Nabi. Suma bayana akhlaqihi wa adabihi fi libas,
kemudian penjelasan akhlaknya Nabi dan adabnya Nabi di dalam berpakaian. Suma bayana afihi ma'al qudrati, kemudian penjelasan memaafkannya Nabi berserta sanggup. Maksud sanggup untuk mengambil tindakan. Ada orang yang melakukan jinayah kekerasan terhadap beliau dan beliau sanggup untuk mengambil tindakan ulang, mengambil tindakan balas, tapi kemudian tidak diambil tindakan balas, dimaafkan. Suma bayana yaghdaihi amma kana yakrahu, kemudian menjelaskan kemarahannya Nabi terhadap sesuatu yang ada ianya sesuatu yukrahu, dibencikan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dibencikan oleh agama. Ketika Nabi berhadapan dengan hal-hal seperti itu, Nabi akan marah. Nah, seperti apa marah Nabi ketika berhadapan dengan itu akan dijelaskan juga. Suma bayana sakhawatihi wa judihi, kemudian penjelasan tentang kedermawanannya Nabi dan kepemurahannya Nabi. Suma bayana saja'atihi wa ba'sih, kemudian penjelasan tentang keberanian Nabi dan kepeduliannya Nabi, peduli terhadap segala perkara yang berhadapan dengan beliau. Suma bayana tawadhu'ihi, kemudian penjelasan tentang tawadhu, merendah dirinya Nabi. Kemudian penjelasan tentang suratihi, bentuknya Nabi, wa khalqatihi, dan postur tubuhnya Nabi, ciri fisik, bentuk dan ciri fisik beliau. Suma bayana jawabi mu'jizatihi wa ayatihi, kemudian penjelasan keseluruhan daripada mukjizatnya Nabi dan tanda-tandanya Nabi. Ayat ini tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah benar-benar sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Jadi yang kira-kira rincian satu persatu dari akhlak dan adab baginda Rasulullah yang akan dihuraikan oleh Imam Ghazali ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.